Hai sobat, welcome to my channel. Pada video kali ini aku akan menceritakan pengalaman dari salah satu sahabat kita. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, buat sobat-sobat sekalian jangan lupa ya buat like, comment, share, and subscribe. Jadi, aku dapat cerita ini dari salah satu forum curhat yang ada di Facebook. Aku tertarik sama ceritanya, akhirnya aku meminta izin kepada yang punya cerita untuk mengangkat ceritanya ini menjadi salah satu cerita di channel YouTube aku. Penasaran kan bagaimana ceritanya? Langsung aja! Jadi, ceritanya ini bermula ketika pada tahun 2012 wanita bernama Asti menikah dengan seorang pria bernama Rio. Awal menikah, mereka ini tinggal di rumah orang tua Asti, di mana si Rio ini amat sangat menyayangi istrinya sobat. Kebahagiaan mereka ini bertambah ketika si Asti ini hamil sobat. Dan singkat cerita, ketika umur anak mereka 2 bulan, si Rio ini mengajak Asti untuk pindah kota ke rumah orang tuanya, dikarenakan si Rio ini pindah tugas di sana. Nah, ketika tinggal di rumah orang tua si Rio, barulah sifat asli Rio ini kelihatan sobat, dimana dia sangat mudah marah kepada si Asti apabila si Asti ini melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Pernah pada suatu ketika si Asti ini mau dilempar oleh si Rio menggunakan helm. Cuman gara-gara si Asti ini lambat membukakan pintu sobat. Pada malam harinya, ketika si Rio ini mandi, tiba-tiba HP si Rio bunyi sobat. Dan diangkatlah oleh si Asti. Ternyata pas diangkat yang menelpon adalah wanita. Di situ perempuan ini mengatakan kalau dia adalah pacarnya si Rio. Selain itu, wanita ini juga mengatakan kalau Rio bilang si Asti ini sudah meninggalkan dia dan anaknya demi laki-laki lain. Mendengar hal itu, si Asti ini kesal sobat, dan dia coba menanyakannya kepada si Rio. Tapi si Rio ini gak mau jawab apapun, dia hanya diam. Karena kesal, akhirnya si Asti ini memutuskan untuk pergi dari rumah. Dikejarlah si Asti ini oleh si Rio sobat. Kemudian dia diajak pulang, tapi sesampainya di rumah, si Rio ini bukannya minta maaf, dia malah memukul kepala si Asti sebanyak 3 kali. Nggak cukup meluapkan amarahnya, dia mau melempar si Asti ini menggunakan kursi. Untung saja pada saat itu kejadiannya masih dicegah oleh orang tua si Rio. Nggak sampai di situ sobat, kejadian paling parah. Nah, pada saat itu si Asti ini sedang mencuci baju dan suaminya ini keluar untuk membeli makan ayam. Ketika pulang ke rumah, si suaminya ini marah karena dia melihat anak ayamnya ini keluar kandang. Si Asti itu dipikirnya udah kayak tukang ayam kali ya. Karena kaget, akhirnya si Asti ini keluar buat nemuin suaminya. Sesampainya si Asti ini di depan pintu, tiba-tiba suaminya ini langsung menghidupkan motor, ingin menabrakkannya ke Asti sobat. Karena refleks, akhirnya si Asti ini coba melindungi diri dengan menutup pintu. Tapi naasnya, jari tangan si Asti ini kejepit pintu dan suaminya ini menabrakkan motornya ke pintu, sehingga mengakibatkan tangan jari Mbak Asti ini harus diamputasi. Wow. Tapi sayangnya si Asti ini enggak melaporkan kejadian itu ke polisi sobat, karena dia masih berharap suaminya ini bisa berubah. Duh, hati Mbak Asti ini baik banget deh, sumpah. Tapi sayangnya suami si Asti ini enggak berubah sobat. Pernah pada suatu hari si Asti ini curhat ke seorang temannya mengenai rumah tangganya. Naasnya curhatan mereka dibaca oleh si Rio, sehingga si Asti ini dipukul oleh si Rio dan kepalanya diinjak oleh si Rio. Akhirnya setelah kejadian ini si Asti ini melaporkan suaminya ke polisi. Tapi sayangnya ketika si Rio ini mau dijemput oleh polisi, si Asti ini mencabut laporannya karena dia kasihan dengan suaminya
Dan dia juga diancam kalau sampai suaminya ini masuk penjara, dia tidak akan bisa bertemu anaknya lagi, sobat. Akhirnya si Asti ini kembali memaafkan si Rio, dan masih dengan harapan yang sama, dia selalu berharap kalau si Rio ini ke depannya bisa berubah, sobat. Tapi pada kenyataannya si Rio ini sampai sekarang gak berubah, sobat. Baru-baru ini si Asti cerita kalau dia dipukul kakinya oleh si Rio sampai biru cuman gara-gara anaknya nangis, sobat. Aku bingung deh bang sama kamu. Anak nangis bukan didiemin, malah istrimu dibuat nangis. Sobat, demikianlah pengalaman dari Mbak Asti. Jadi di sini aku cuma mau bilang buat kalian para laki-laki, terutama buat abang yang ada di cerita ini. Jadi gini loh bang, kalian gak perlu marah-marah sama kami, gak perlu bentak-bentak kami, apalagi sambil mukul. Cukup kalian tatap kami dengan tatapan marah, itu udah buat kami takut. Jadi abang-abang gak perlu buang-buang tenaga buat nyiksa kami. Mending tenaga kalian digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan satu lagi, jangan pernah mempertahankan wanitamu hanya untuk kamu sakiti. Wow. Dan buat para wanita, hargai dirimu sayang, kita juga berhak bahagia. Dan aku juga tahu di luar sana banyak sekali wanita yang bertahan dengan suaminya gara-gara anak. Coba deh, kalian tatap mata anak kalian dan kalian lihat, apakah dia bahagia ketika melihat kalian sengsara? Terakhir, buat kita, para wanita yang belum menikah, semoga kita bisa lebih selektif lagi dalam memilih calon suami. Dan pada akhirnya, kita dipertemukan dengan sosok imam yang baik buat keluarga kita nantinya. Amin. Oke sobat, demikian cerita aku pada video kali ini. Jadi, buat sobat-sobat sekalian yang punya cerita dan ingin berbagi dengan sobat-sobat di sini, silakan ya kirim email yang ada di deskripsi. Dan buat sobat di rumah yang punya saran buat video aku kali ini, silakan komen di bawah. Oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Buat sobat-sobat sekalian, jangan lupa ya buat klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Bye-bye!